Nawaposo. Shalom semuanya. Apa kabar Nawaposo semuanya? Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kita di sini pemuda GKPS Resort Tangerang. Teman-teman, hari ini kita akan mengadakan PA Resort kita yang kedua ya Kak ya. Ya, benar Ya, banget yang kedua ya. Nah, sungguh sangat bersuka cita pada siang hari ini. Kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Kita sama-sama mau muji dan muliakan nama Tuhan. Kita mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Walaupun masa pandemi ini masih berjalan ya Dea. Walaupun kita masih dengan keterbatasan dan protokol kesehatan yang setelah kita jalanin ini. Kita masih sama-sama bersuka cita atas Tuhan, benar ya? Oke, sekarang aku mau sapa dulu nih untuk Nawaposo kita yang ada di rumah ya, yang sama-sama lagi bersama kita. Kita mau sapa dulu, kita mau sapa yang pertama dulu. Sapa yang mana dulu nih Dek? Coba. Oke, kita sapa dulu dari Shalom Nawaposo GKPS Tangerang. Shalom, jawab dong yang singernya. Shalom. Nah gitu, gitu dong ya. Oke, kita lagi lanjut ya. Kita langsung yang kedua. Siapa yang mau disapa lagi Dek? Oke, yang kedua. Lebih kencang ya suaranya. Shalom Nawaposo GKPS Pasar Kemis. Shalom. Ya, Oke. kurang semangat masih Kak kayaknya. Terdengar Kak. sih kayaknya ya, Oh, di ya, rumah tuh kayaknya terdengar. udah shalom gitu ya. Iya. Oke, yang ketiga, siapa lagi nih yang mau kita sapa Oke, nih? mau kita sapa lagi yang ketiga. Lebih kencang suaranya semuanya ya. Shalom Nawaposo GKPS 3 Raksa. Shalom. Shalom. Oke, Oke, ada next ribuan Kak ya. Desra. Coba Oke, dipancing Kak Desra. Dipancing lagi Iya. ya. Oke, sekarang kita mau menyapa untuk Shalom Nawaposo GKPS Graha Raya. Wes. Shalom. Wes. Oke, lagi terakhir berarti ini yang jauh di sana ya, Ya, tapi oke. masih terberkati juga. Shalom untuk Nawaposo GKPS Serang. Shalom. 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 Oke, sungguh sangat bersuka cita. Iya. Kita masih percaya bahwa setiap teman-teman Nawaposo di rumah masih tetap sehat-sehat, masih makan makanan bergizi, Iya. benar ya, masih minum vitamin, kemudian masih pakai masker, Iya, pakai hand siap. sanitizer dan segala macam protokol ya Iya. Dea ya. Oke, sungguh sangat bersuka cita kita pada siang hari ini. Kita mau mengawali dulu kebaktian PA kita. PA kita ini akan kita awali dengan satu lagu ya Dea ya. Ya. Lagu kita ini lagu rohani dangdut gitu. Jadi supaya kita semuanya semangat, Betul. yang di sini maupun yang di rumah bisa bangkit berdiri ya, biar kita makin semangat. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita satu lagu judulnya Oh Betapa Indahnya. Oke ya, kita bisa sambil goyang bener ya. Boleh, sambil boleh diangkat goyang. jempolnya, boleh digoyang, walaupun cuma di rumah aja kita tetap sama-sama bersuka cita. Yuk. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup
bersukacita ya. Masih teman-teman di rumah juga masih bangkit berdiri, masih semangat banget nih. Kita mau lanjut satu pujian lagi. Kita mau katakan ada satu sobatku. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Kita akan memulai kebaktian kita akan masuk ke hadiratnya Tuhan Yesus. Sebelum kita memasuki fotum ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian dari buku Haleluya kita, nomor 372, Saya Pasihat Tuhan Yesus. Saya
teman-teman, mari kita masuk kepada ibadah kita. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan mengalahkan engkau, demikian aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Tuhan selalu setia menuntun, memelihara dan memberkati kami. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, sehingga persekutuan ini menjadi pernyataan kehadiran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan untuk memuliakan nama-Mu, kami berdoa melalui Yesus Kristus penebus kami. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Oke, kita sudah mendengarkan fotum kita akan lagi memasuki kegirangan kita, sukacita yang luar biasa lagi. Kita masih di dalam hadiratnya Tuhan ya, Dek. Oke, next kita akan lagi lagu apa lagi nih? Kita masih mau goyang lagi nggak sih? Agak ngebeat sedikit Agak ya. sedikit Ya. goyang lah ya. Iya, Jadi ngegoyang. yang di belakang harus goyang ya. Pasti Des. Oke, Kita mau harus nyanyi goyang ya. sebuah lagu yang berjudul Datang ke Hadirat Tuhan. Oke. Boleh sambil bertepuk tangan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau dengar-dengar akan firman-Nya Tuhan. Sebelumnya kita mau merenungi keadaan kita sebagai seorang nama poso. Kembali di keadaan yang seperti saat ini, dengan segala keterbatasan, dengan segala kesukaran yang kita hadapi pribadi lepas pribadi. Mungkin dari teman-teman ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin dari teman-teman ada yang WFH sehingga gajinya dipotong. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa bosan, kok di rumah aja ya, nggak ngapa-ngapain, mau ngapain ya di rumah aja, merasa dirinya makin nggak produktif di rumah. Sedikit kesaksian mungkin, pribadiku pun merasakan hal yang sama. Mungkin teman-teman banyak yang merasakan hal yang sama di sini. Tapi percaya teman-teman, ketika mungkin Tuhan memberikan banyak sekali cobaan dalam hidup kita, sebagai kita seorang nama poso, kita patut bersyukur sama Tuhan Yesus. Banyak hal yang ternyata hikmah dari dibalik ini semua yang kita rasakan. Sudah 7 bulan berlalu teman-teman. Dari kita merasakan pandemi awal, teman-teman juga tahu saya pribadi pernah mengalami penyakit itu tersendiri gitu. Sehingga saya berdiri di tempat ini sungguh sangat sukacita dari Tuhan Yesus kalau saya bisa sembuh. Dan mungkin teman-teman yang di rumah pernah juga merasakan atau yang sekarang mungkin lagi sakit juga. Mungkin ada yang OTG, mungkin ada yang masih sakit gitu. Teman-teman percaya bahwa Tuhan akan kasih luar biasa sama teman-teman. Tuhan akan kasih ratusan bahkan ribuan cara untuk teman-teman tetap bersukacita. Asal apa? Asal teman-teman ingat kalau Tuhan Yesus tetap ada. Tak sedetik pun Tuhan Yesus akan meninggalkan teman-teman. Dan itu yang aku percaya dalam hidupku saat ini. Karena aku pribadi mengalami semua dampak dari pandemi ini. Baik kehilangan pekerjaan, baik tidak produktif di rumah, baik dari sakit gitu. Tapi percayalah teman-teman kalau Tuhan bekerja atas hidupmu luar biasa. Tuhan akan bekerja atas hidupku luar biasa. Jadi di sini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di sini juga ada sebuah lagu yang berkata kalau Tuhan akan tetap menjadi Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Walaupun semua bergoncang, walaupun semua telah Tuhan goncang, bahkan semua yang dia gak lihat siapapun, yang kaya, yang miskin semua kena. Dia gak milih siapapun. Tapi percaya teman-teman kalau Tuhan Yesus akan tetap setia dan dia tetap Allah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan, kita mau menyorakkan nama Tuhan, kita mau katakan bahwa Engkau tetap Allah. Hanya
Yesusku, penyelamatku, Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersatu dalam doa karena kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Pada siang hari yang indah ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh kami dengarkan, boleh kami perhatikan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada orang-orang muda ini, karena mereka membutuhkan firman-Mu pada hari-hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, shalom kepada kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita pada saat ini diambil dari kitab Yeremia. Yeremia 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Tahukah rekan-rekan muda bahwa Yeremia itu menjadi seorang nabi ketika dia masih seorang muda belia. Oleh karena itu suara-suara kenabian dari Yeremia seringkali mewakili dari orang-orang muda. Oleh karena itu mari kita simak, mari kita perhatikan Yeremia 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam
bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tetapi sekali rekan-rekan muda, saya akan membacakan ayat yang ke-7 untuk kita. Demikian firman Tuhan. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar. Tetapi yakinlah bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Shalom kepada kita semua rekan-rekan muda, salam sehat dari saya Pendeta Leo Girsang. Saya kira kata-kata arsitektur itu sesuatu yang tidak asing bagi kita. Dan saya percaya salah satu di antara atau ada beberapa di antara pemuda-pemudi GKPS Resort Tangerang ini ada yang kuliah di arsitektur atau sudah menjadi seorang arsitektur. Ini sebuah kata-kata yang sangat tidak asing bagi kita. Dan tahukah kita rekan-rekan muda bahwa di Alkitab Allah juga digambarkan sebagai seorang arsitektur. Allah digambarkan sebagai seorang arsitektur handal yang mendesain bagaimana bentuk dari dunia ini. Dan hari ini kembali Yeremia, seorang nabi yang sangat muda, berbicara kepada bangsa Israel. Dan Allah berkata kepada Yeremia dengan menggunakan sebuah perumpamaan arsitektur yang telah dibentuk oleh Allah. Bagaimanakah arsitektur yang saya sebutkan? Rekan-rekan muda mungkin bisa lihat di monitor. Di monitor akan ditampilkan ada sebuah gambar arsitek yang begitu luar biasa. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar arsitek dari kota Yerusalem. Dan kota Yerusalem ini kalau kita baca di dalam Alkitab disebutkan bahwa kota ini dibangun atas dasar perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas kota ini. Dan oleh karena itu kota ini adalah kota yang begitu luar biasa dan sampai saat ini ada 3 agama besar di dunia ingin memperebutkan kota Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem ini kota yang sangat indah, kota yang sangat kokoh. Dan yang pertama mari kita lihat, apa sih kata penulis Alkitab tentang Yerusalem, desain daripada Yerusalem ini. Si pemazmur berkata seperti ini, bahwa desain daripada kota Yerusalem itu adalah kota Yerusalem adalah kota yang menjulang permai, kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Jadi Yerusalem ini didesain menjadi kota yang luar biasa. Rekan-rekan muda nanti bisa dilihat di internet ya gimana desain daripada kota Yerusalem ini. Yang pasti kota ini tingginya itu kurang lebih 750 meter ke atas. Sehingga kalau kita mendengar orang berkata ke Yerusalem itu artinya naik ke Yerusalem. Kenapa naik ke Yerusalem? Karena di kota ini dibangun di atas sebuah bukit yang begitu indah. Kenapa Allah kemudian mendesain kota Yerusalem menjadi sebuah kota yang di atas bukit? Karena Yerusalem adalah simbol dari kekuatan. Dan hal yang pertama yang Allah hendak sampaikan kepada kita orang-orang percaya pada saat ini. Ketika kita berbicara soal Yerusalem, kita berbicara soal kekuatan. Jadi rekan-rekan muda pada masa pandemi ini, kita mengingat Yerusalem, kota yang didesain oleh Allah dengan begitu luar biasa, dengan kekuatannya. Tuhan mau bahwa rekan-rekan muda juga menjadi seperti Yerusalem, menjadi kota yang kuat menghadapi apapun yang sedang kalian hadapi pada saat ini. Kemudian dalam Alkitab kita ini kita juga akan berbicara ketika Yeremia juga berbicara bukan hanya soal kota Yerusalem, tetapi Yeremia juga berbicara soal bait suci. Sekali lagi saya katakan kepada rekan-rekan muda, pada saat ini Yeremia menyampaikan firman-Nya dari bait suci. Dan tahukah rekan-rekan muda bagaimana desain daripada bait suci itu? Ini ada gambarnya juga akan ditampilkan. Dan inilah gambar daripada bait suci, desain daripada bait suci itu. Kemudian apa sih yang istimewa dari bait suci ini? Mari kita perhatikan. Saya mau membandingkan ya rekan-rekan muda, bait suci ini dengan 2 gedung tertinggi di dunia. Tahukah kalian?
gedung apa aja yang paling tinggi di dunia? Ada 2 gedung yang paling tinggi di dunia. Yang pertama adalah gedung Burj Khalifa. Kita tahu ini ada di Abu Dhabi sana, adalah gedung yang tertinggi di dunia. Gedung yang kedua itu adalah gedung Taipei 101 yang ada di Taipei. Dan tahukah kita di antara kedua gedung ini, walaupun Burj Khalifa ini lebih tinggi, tetapi dana pembuatan gedung Taipei ini jauh lebih besar. Berapakah kira-kira pembuatan gedung Taipei ini? Pembuatan gedung Taipei ini sekitar 17 triliun rupiah. Sedangkan gedung yang paling tinggi ini 15 triliun rupiah. Dan tahukah kalian berapa dana yang disebutkan dalam Alkitab kita pembuatan bait suci? Ternyata dana untuk membangun bait suci ini adalah 10 kali dari gedung tertinggi di dunia. Bisa kita bayangkan, 170 triliun lah angka yang dikumpulkan oleh Daud, oleh Salomo untuk mendirikan bait suci. 10 gedung tertinggi di dunia, itulah harga dari satu bait suci yang dibangun oleh Salomo. Kenapa Allah memerintahkan bait suci ini dibangun dengan begitu megah? Ini adalah simbol bahwa Allah menginginkan bahwa anak-anak Tuhan harus menjadi seorang yang berharga. Kita harus hadir dan menjadi berharga di tengah-tengah dunia ini. Jadilah orang-orang berharga, karena itulah filosofi daripada pembangunan bait Allah itu. Bait Allah dibangun dengan harga yang sangat tinggi, karena ada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah adalah sama seperti bait Allah yang begitu mahal. Demikian juga rekan-rekan muda adalah orang-orang yang harus tampil memberikan kemahalan, memberikan nilai-nilai dalam kehidupan ini. Dari Yerusalem dan dari bait suci kita belajar bahwa desain kedua tempat ini Allah mendesainnya dengan kekokohan dan juga keindahan. Artinya rekan-rekan muda, Tuhan mau kalian juga menjadi sosok-sosok yang memberikan kemahalan dalam hidup ini, menularkan kebaikan, menunjukkan kekokohan dalam hidup ini. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini akan membantu kita. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh Yerusalem, oleh orang-orang Israel pada saat itu, atau apa yang harus kita lakukan pada saat ini rekan-rekan muda, sehingga value dari hidup kita adalah seperti bait suci yang begitu mahal di hadapan Tuhan. Kira-kira hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita lihat ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Sekali lagi, saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Seorang penulis yang sangat ternama bernama Leo Tolstoy. Kebetulan namanya mirip dengan nama saya. Dia berkata seperti ini. Banyak orang yang berpikir mengubah dunia, tetapi sedikit orang berpikir untuk mengubah dirinya. Dari perkataan Leo Tolstoy ini, kemudian ketika saya kaitkan dengan firman Tuhan pada saat ini sangat jelas. Yeremia berkata kepada orang-orang Israel pada saat itu, di dalam penderitaan mereka harus meniru bait suci yang megah itu. Mereka harus seperti Yerusalem yang kokoh itu. Bagaimana cara menuju ke Yerusalem itu? Yang pertama adalah perbaiki dirimu. Sekali lagi rekan-rekan muda, apa yang harus kita lakukan ketika kesusahan hidup melanda kita? Mungkin seperti kata MC tadi, mungkin banyak rekan-rekan muda yang saat ini sedang dirumahkan atau dipecat atau apapun itu namanya. Satu hal yang perlu kita lakukan, firman Tuhan berkata kepada kita adalah daripada kita meratapi nasib kita, satu hal yang boleh kita lakukan saat ini adalah perbaiki dirimu. Proses memperbaiki ini adalah kata kerja yang tidak berhenti sehari. Memperbaiki diri adalah sebuah kata kerja yang berkelanjutan hingga akhir hidup kita. Dan Tuhan mau anak-anaknya adalah anak-anak yang mau memperbaiki dirinya secara terus menerus.
Bagaimana langkah memperbaiki diri? Saya punya ada 3 tips. Yang pertama, jangan anti kritik. Sekali lagi, rekan-rekan muda, jangan ada yang anti kritik ya. Kalau kalian itu sudah anti kritik, maka berhentilah kehidupan kalian. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memperbaiki diri? Cara kita memperbaiki diri adalah gunakan waktu, bertanggung jawablah, disiplinlah dengan waktu. Dan saya percaya, orang-orang yang memakai waktu dengan luar biasa memiliki masa depan yang cerah bersama-sama dengan Tuhan. Daripada kita sudah tidak bekerja, tidur di kamar, meratapi nasib. Saya kira itu bukan orang-orang Kristen yang seperti itu. Pemuda-pemuda Kristen tidak seperti itu. Gunakan waktumu. Orang ke kantor, lakukan sesuatu yang bisa kau lakukan hari ini. Disiplin dengan waktumu. Kemudian yang ketiga, orang yang memperbaiki diri itulah berani mengakui kesalahan. Kalau salah, berani minta maaf. Kalau gagal dalam pekerjaan, berani mengkoreksi diri. Jangan-jangan kalian dipecat bukan karena corona. Atau jangan-jangan kita dipecat karena memang kita belum becus bekerja. Jadi yang pertama, dari Yeremia kita belajar. Dia berkata kepada orang Israel yang pada saat itu sedang meratap. Mereka marah dengan kesusahan mereka. Kemudian Yeremia berkata, belajarlah dari Yerusalem dan Bait Suci. Sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah perbaiki dirimu. Sekali lagi, tidak ada cara lain kalau mau bangkit dalam hidup ini, perbaiki dirimu. Kemudian apakah cara kita yang kedua sehingga hidup kita seperti Bait Suci yang begitu berharga di hadapan Allah? Ayat yang 4 berkata seperti ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Saya baca, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi. Janganlah percaya kepada perkataan dusta, itu artinya kita punya jangan tidak gampang percaya. Kita punya pendirian. Jadi seperti Yerusalem yang didirikan atas dasar yang kokoh, firman Tuhan pada siang hari ini berkata kepada kalian, kalian pun harus punya pendirian yang kokoh. Jangan gampang sekali kita dipengaruhi oleh apapun yang ada di sekitar kita. Dan yang membedakan orang dewasa dan anak-anak adalah anak-anak itu gampang sekali diombang-ambingkan oleh situasi. Tetapi orang dewasa adalah orang yang kokoh. Walaupun saat ini COVID-19 belum berlalu, tapi kita kokoh pendirian kita bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita melewati semua ini. Saya sering berkata ini kepada rekan-rekan muda. Filosofi bambu itu begitu luar biasa. Konon katanya kalau kita menanam bambu sampai umur 5 tahun, bambu itu tidak akan tumbuh. Seolah-olah dia mandek. Kalian kasih pupuk, kalian kasih apapun, dia tidak 1 meter, 2 meter. Dan setelah tahun ke-6, dia menjulang tinggi ke atas. Kenapa? Ternyata katanya 5 tahun pertama, bambu itu kokoh ke bawah. Setelah dasarnya kokoh, maka dia kokoh ke atas. Dan tahukah kalian, bambu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang tahan akan badai. Dan Yeremia juga berkata hal yang sama kepada kita. Kokohlah, jangan gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tetap percaya pada kuasa Tuhan, maka dialah yang akan menolong kita melewati setiap pergumulan kita. Ingin indah seperti Bait Suci, ingin kokoh seperti kota Yerusalem, lakukanlah apa yang firman Tuhan katakan kepada kita hari ini. Tetap kuat, jangan putus asa, jangan putus pengharapan. Mungkin seperti tadi yang sudah saya sebutkan, mungkin kita sedang tidak bekerja lagi, mungkin orang tua kita juga kekurangan. Sebentar lagi katanya akan ada resesi, apapun namanya itu akan bisa kita lewati kalau kita seindah Bait Suci. Indahkan dirimu di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi firman Tuhan berkata, sebanyak lebih daripada 2 kali, maka aku akan tinggal dengan engkau ketika engkau seindah Bait Suci. Indahkan dirimu, kokohkan dirimu. Maka apapun yang terjadi percaya, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan memberkati rekan-rekan muda semua. Tetap saling mendoakan, saling mendukung. Karena kalian berharga di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar dari firman-Mu yang mengingatkan kami
Betapa Tuhan begitu luar biasa mendesain kota Yerusalem dan juga bait Allah sebagai simbol dari kekokohan, sebagai simbol dari keindahan. Dan ternyata semua itu Tuhan desain agar kami, anak-anakmu, belajar menjadi bait suci, menjadi Yerusalem di dalam kehidupan kami. Terlebih rekan-rekan muda yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, begitu banyak mungkin pergumulan yang mereka hadapi pada masa-masa pandemi ini. Banyak persoalan yang hadir dalam hidup mereka. Tapi kami mau dan kami rindu, mereka adalah orang-orang yang memiliki pendirian. Mereka adalah orang-orang yang kokoh, percaya pada kuasa Tuhan, apapun yang akan terjadi dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak gampang menyerah, karena mereka tahu Tuhanlah yang akan menolong mereka dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa, berkati orang-orang muda ini, karena mereka adalah generasi dari gereja Tuhan. Mereka adalah generasi penerus akan bangsa kami, yang akan membawa nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu berkati mereka Tuhan, lindungi mereka. Apapun pergumulan mereka, kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan sebagian dari firman-Nya Tuhan, kita sudah dengarkan firman-Nya Tuhan, sungguh sangat bersuka cita dan semoga apa yang telah kita dengar sama-sama bisa kita praktekkan di rumah kita masing-masing, kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi bait Allah yang lebih sungguh lagi, kita akan serupa dengan bait Allah, kita akan memperbaiki diri kita, amin. Sekarang kita lanjutkan untuk pengumuman dari pengurus sama Poso GKPS Resort Tangerang. Teman-teman nama Poso GKPS Resort Tangerang, ada sesuatu yang baru untuk nama Poso kita di resort ini, yaitu setelah dilantiknya pengurus GKPS Resort Tangerang oleh preses kita, jadi kita telah memiliki pembimbing yang baru. Yang sebelumnya pembimbing kita itu Situa dan Kandi Saragi. Sekarang pembimbing kita telah diganti dengan seorang yang lebih muda lagi, Situa yang lebih muda lagi, yang lebih energik, yang lebih semangat, yang tentunya akan memberi semangat baru untuk kita ke depannya dalam menjalani setiap kegiatan kita di Pemuda GKPS Resort Tangerang ini. Untuk itu kita perkenalkan Bapak pembimbing kita yang baru, Panggi Situa Sehat Damanik. Shalom adik-adik nama Poso semuanya. Salam sehat ya, apa kabar? Saya berharap semuanya kalian dalam keadaan sehat. Sungguh pun kita sekarang sedang dikepung oleh yang namanya penyakit corona. Ya, adik-adik semuanya, salam kenal. Nama saya Sintua Sehat Damanik. Saya bergereja di Jemaat Tangerang. Nah kebetulan pula saya terpilih sebagai anggota Sinode Bolon atau Parutusan Sinode Bolon dari Resort Tangerang. Lalu saya sangat senang karena oleh pengurus resort saya ditunjuk sebagai pembimbing pemuda di Resort Tangerang ini. Ya, bagi saya sebenarnya pembimbing pemuda itu bukan sesuatu yang baru. Gitu, ya. Karena sebelumnya saya telah menjadi pembimbing pemuda di Jemaat GKPS Tangerang selama kurang lebih 6 tahun. Ya, nah jadi bagi saya ini sesuatu yang sangat menarik karena bergaul dengan pemuda itu sangat menantang sekali. Saya mau sedikit cerita tentang bagaimana sih pengalaman saya selama menjadi pembimbing pemuda. Nah, ada dua hal yang sangat menarik menurut saya dari perkembangan pemuda di Tangerang. Saya pikir ini kan juga bisa diterapkan di pemuda satu resort Tangerang. Apa sih? Yang pertama yang saya lihat adalah pemuda di zaman sekarang ini jauh lebih hebat, lebih pintar, lebih kreatif dibanding dengan kami dulu di zaman kami. Ini benar-benar saya amati dan saya perhatikan gitu, dan memang saya lihat beda. Kalian itu memang udah hidup di zaman yang berbeda dengan kami. Jadi kalau saya selalu mengatakan bangga saya jadi pemimpin pemuda waktu itu karena saya lihat
dengan prestasi yang kalian punya, kemampuan yang kalian punya, berarti memang pengkaderan itu berjalan dan itu lebih baik. Gitu. Itu yang pertama yang saya lihat. Lalu yang kedua, pemuda Tangerang itu termasuk lumayan aktif dalam mengadakan acara setiap tahun, baik acara di sini maupun acara kunjungan keluar. Tapi yang saya heran dan saya salut buat mereka ini adalah setiap kita ada acara tidak pernah kekurangan dana sekalipun. Bahkan selalu surplus dananya. Itu di Tangerang gitu. Lalu saya coba amati, saya perhatikan kenapa sih, apa sih yang membuat. Kalau saya analisa ya, maka saya pikir yang menyebabkan itu adalah karena memang kehadiran dari pemuda itu di jemaat Tangerang. Saya lihat memang jemaat merasakan mereka memang ada gitu. Kegiatan mereka ada. Lalu saya lihat juga mereka itu punya kekompakan lah. Sesama pemuda itu sungguh pun memang kalau jumlah pemuda itu mungkin katakanlah mendekat 100 orang, yang aktif kurang lebih 30 something begitu, tapi yang 30 orang ini saya lihat punya kepedulian yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi adik-adik pemuda semuanya, dua hal yang saya lihat tadi saya pikir sesuatu yang sangat menarik kalau bisa kita terapkan di tingkat resort. Oleh karena itu, sehubungan dengan saya ditunjuk sebagai pembimbing resort, maka saya pikir ada beberapa hal yang mau saya pesankan. Yang pertama, bagi semua pemuda dan pemudi adik-adik semuanya, di jemaat manapun kalian, di resort Tangerang ini, mari kita sama-sama aktif di kepemudaan tingkat resort ini. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata kalau saya perhatikan, ikut aktif di organisasi apapun itu tidak ada ruginya ternyata. Karena saya udah punya pengalaman ya. Bahkan saya selalu sarankan, ikutlah, aktiflah di organisasi, maka di sana kamu akan ditempa, dididik untuk bisa mengorganisir dengan lebih baik. Ya. Jadi ikut bergabung dengan pemuda di jemaatmu dan juga di resort. Ingat omongan saya. Semakin hebat jabatanmu di organisasi sosial seperti gereja ini, maka semakin hebat peluangmu untuk menjadi orang hebat nanti ke depan ini. Kalau di organisasi sosial yang tidak dibayar ini aja kita bisa hebat, tentunya akan lebih hebat di organisasi yang kita dibayar. Kan itu logikanya. Oleh karena itu adik-adik semuanya, pemuda resort Tangerang adalah milik bersama. Saya juga sebagai pengurus sungguh bukan lagi pemuda, tapi saya merasa karena saya juga di sini pembimbingnya, ini merupakan bagian saya. Kalau kita mau besarkan organisasi ini, ayo sama-sama kita besarkan. Jangan cuma serahkan kepada pengurus. Kalian lihat pengurus ini cakep-cakep, ganteng-ganteng di sini, kalian pikir udahlah mereka aja ngurus, nah, cukup ya. Kita harus sama-sama di sini. Itu pesan saya yang pertama. Lalu pesan saya yang kedua adalah ini khusus buat pengurus ini, buat pengurus semuanya ya. Nah, kalau saya berkaca dari apa yang terjadi di Tangerang, kenapa support kepada pemuda jemaat itu lumayan bagus begitu? Maka yang saya lihat adalah karena mereka hadir di jemaat itu. Mereka dirasakan kehadirannya di jemaat. Makanya ketika mereka butuh sesuatu gitu kan, butuh dukungan dana, jemaat mau dengan senang hati mendukung sehingga pada saat mereka keperluan sesuatu melakukan kegiatan, dananya selalu ada, cukup dan bahkan surplus. Seingat saya waktu serah terima jabatan pemuda pun dari setiap pengurus dulu si Bobai ke Teguh ke si apa yang sekarang itu selalu surplus dananya. Beda sekali dengan seksi bapak. Kalau seksi bapak kalau gak kuat pengurusnya selesai dia. Itu ya, itulah pesan saya yang kedua khusus untuk pengurus ya. Jadi yang mau saya tekankan begini. Saya yakin sebenarnya di kepengurusan kalian yang sekarang ini, kalian sih saya lihat punya kemampuan dan punya potensi untuk membuat organisasi menjadi organisasi yang besar, organisasi yang baik. Nah, mari kita pikirkan sama-sama supaya keberadaan pengurus pemuda resort itu dirasakan juga di masing-masing jemaat gitu. Jangan kita cuma di awang-awang. Nah, kemarin sebenarnya kita udah diskusi, ayo kita coba rencanakan, mungkin nanti perlu kita adakan apakah diskusi atau kunjungan ke masing-masing jemaat kita akan lakukan. Bila perlu kita gilir pada minggu sekian, bulan sekian kita berkebaktian di jemaat sana. Kita berkebaktian, habis kebaktian kita lakukan sesuatu begitu. Sehingga kita dirasakan kehadirannya di jemaat itu. Ya.
Tentunya juga sesama pengurus tentu harus saling menopang, saling membantu. Kembali lagi, ini adalah tugas kita bersama, bukan cuma tugas ketua, tugas kita bersama-sama ya. Oleh karena itu, bersama pengurus juga harus saling mendukung. Itu pesan saya yang kedua. Pesan saya yang ketiga atau yang terakhir begini, ini kan memang masa COVID ini sungguh berat. Tadi Desta tadi udah cerita ya bagaimana beratnya masa-masa COVID ini, ya. Namun saya lihat begini, kalian itu kan pemuda. Kalian itu belum orang yang berusia 50 tahun ke atas yang gerakannya serba dibatasi. Kalau pemuda justru pada saat inilah saatnya, momennya buat kita pemuda ini yang umurnya masih di bawah 50 tahun, ini kesempatan buat kalian sebenarnya. Oleh karena itu, maka saya pikir jangan diam. Ya, lakukan sesuatu terus. Tapi jangan juga menyepelekan. Nah, ya. Kalau udah sekarang katakanlah ada protokol kesehatan, lakukan itu, tapi kamu jangan diam. Bergerak aja terus. Mumpung yang tua-tua itu belum bisa bergerak kemana-mana, ini kesempatan untuk bergerak. Ya, oleh karena itu adik-adik, saya membacakan satu ayat buat kalian untuk menguatkan kita. Diambil dari Ulangan 31 ayat 6, begini bunyinya, ya. Jadilah kuat dan berani. Janganlah takut atau takut karena mereka. Karena Tuhan Allahmu pergi bersamamu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Saya tadi cari firman ini gila juga di firman saya pikir ya. Jadi katanya kan, jadilah kuat dan berani. Kalau kuat itu apa artinya, saudara pemuda semuanya? Kuat itu artinya berarti kamu punya kekuatan, punya power. Bagaimana supaya kamu punya power, kekuatan? Kamu harus latih dirimu supaya punya kekuatan. Ini artinya selama COVID latih dirimu, fisikmu latih, olahraga kau. Makan makanan yang bergizi, makan vitamin supaya kau kuat. Lalu dikatakan dan berani. Berani itu artinya bukan berarti tanpa perhitungan. Udahlah, karena ada Tuhan, COVID gak mempan kalau ada Tuhan. Gak begitu maksudnya. Berani adalah kau persiapkan dirimu dengan baik, ikutin protokol kesehatan tadi, lalu kau bergerak keluar, mencari peluang-peluang yang ada. Karena ketika kau sudah kuat, kau sudah berani dengan perhitungan-perhitungan tadi, mengikuti protokol kesehatan dan lain-lain itu, maka Tuhan pasti akan bersama. Ya, tentu ini yang kita harapkan nanti, tetap melihat bahwa posisi sekarang ini adalah peluang buat yang muda, karena yang tua sudah nggak berani keluar. Kesempatan buat yang muda untuk bermain di luar begitu. Ya. Jadi adik-adik, ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya katakan begini. Saya selaku pembimbing pemuda dari dulu juga sampai sekarang ya, dari dulu juga ada pemuda, anytime saya terbuka. Kalian bisa telepon, kalian mau ketemu di mana, saya selalu siap. Artinya saya ini adalah abang kalian, kakak kalian. Saya siap mendukung pemuda ini sekuat tenaga saya, supaya kita bisa bermanfaat, pelayanan kita juga bisa berguna begitu ya. Sungguh saya merasakan dan sungguh saya mengharapkan supaya pemuda kita ini nanti benar-benar dirasakan kehadirannya di setiap jemaat di Resort Tangerang. Bahkan kalau bisa bukan cuma Resort Tangerang, kalau bisa main kita ke tingkat distrik. Ya, di distrik sesuatu lah, lakukan sesuatu di sana. Jadi di jemaat, di resort dan main di distrik. Kalau ke pusat nantilah. Tapi paling tidak bisa kita bermain di tingkat distrik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan adik-adik semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Ke depan mari tetap komunikasi yang baik. Kita manfaatkan segala kekuatan kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari sama nama poso di rumah,
dan yang ada di sini kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap penyertaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini Bapa. Kami bersyukur untuk waktu Tuhan, untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kalau saat ini kami boleh sama-sama mengikuti pertongguan nama Apostol GKPS Resto Tangerang. Bapa, saat ini kami mau panjatkan doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama Bapa, kami mau berdoa untuk saat ini Tuhan tahu negara kami Tuhan, negara kami dan juga negara-negara lain yang sampai saat ini kami masih dilanda COVID-19 Bapak. Kami percaya ini boleh terjadi bukan tidak seizin Tuhan, tidak rencana dari Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Bapak, kami dapat melalui ini semua dengan baik. Kami percaya Tuhan tidak pernah memberikan kami cobaan yang tidak dapat kami lalui Bapa. Kami memohon Tuhan penyertaan dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap kami Bapa. Tuhan berikan kami kesehatan Tuhan untuk dapat melalui COVID ini dengan baik Tuhan. Biarlah setiap teman-teman kami Bapak, setiap orang tua kami, boleh Tuhan berikan kesehatan yang baik, boleh Tuhan berikan imun yang baik untuk bisa kami tetap sehat dan kuat Bapak di dalam pandemik ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk yang setiap hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini Bapak. Kami berdoa juga Tuhan kalau saat ini dengan adanya pandemik ini Bapak, begitu banyak hal yang boleh terjadi Tuhan. Banyak teman-teman kami mungkin Bapak yang kehilangan pekerjaannya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Apapun yang kami boleh rasakan saat ini Tuhan, biarlah kami tetap bersyukur Bapa. Kami boleh menerimanya semua dengan baik. Dan kami percaya Tuhan rancangkan rancangan yang luar biasa untuk kami di kemudian hari Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Bapa untuk kegiatan nama Poso Tuhan, kegiatan gereja Tuhan yang mungkin banyak terhambat akibat pandemik ini Bapa. Tapi kami percaya meskipun dalam pandemik ini kami tetap bisa melayani Tuhan dengan baik. Salah satunya dengan mengadakan pertongguan virtual ini Bapa. Kami percaya kami tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan juga tetap hadir di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Tuhan yang sertai setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kegiatan nama Poso sepusat kalau minggu lalu Tuhan kami boleh melaksanakan RPL Bapa di Siantar Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pimpinan-pimpinan yang boleh terpilih, untuk ketua-ketua korwil boleh terpilih Bapak. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati mereka dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan yang sertai mereka dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik. Bapak terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami Tuhan, orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang jauh dari kami maupun yang dekat dari kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berikan umur yang panjang. Tuhan berikan mereka kesehatan yang baik Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tetap semangat Tuhan. Biarlah mereka berumur yang panjang Tuhan. Supaya kami tetap sama-sama bisa menjalani hari-hari kami dengan baik dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya kami mau memohon keampunan dosa. Biarlah kiranya Tuhan yang berkati setiap dosa-dosa kami. Tuhan yang ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat Bapak, baik yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan. Biarlah kami boleh Tuhan layak menerima berkat Tuhan dan kami tetap layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak Tuhan doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan lebih dulu mengetahui apa yang kami butuhkan. Tuhan lebih dulu sudah merancangkan rancangan yang luar biasa untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna. Kami alaskan Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Kita telah menaikkan doa syafaat kita. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan sebagian dari berkat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sambil memberikan persembahan, kita mau angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur
bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi kita akan pujian ini. Mari teman-teman boleh sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Mari bersama kita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita menundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur sebab Engkau selalu mengaliri hidup kami dengan berkat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami seringkali cemar dan tidak layak menerima berkat-Mu, namun karena rahmat-Mu, Engkau tidak melewatkan kami. Pada saat ini, kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati serta menguduskannya sebagai persembahan syukur kami kepada-Mu untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, terimalah doa dan persembahan kami ini. Amin. Marilah kita berdoa seturut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kepada kita semua. Tuhan memberkati. Serta